Oke, kembali ke Prof Kuat tadi. Jadi mesin ini akan semakin pintar, semakin akurat kalau dia terus dilatih. Betul. Seperti bagaimana orang melatih anjing pelacak yang untuk mendeteksi narkoba, kemudian untuk mendeteksi alkohol dan seterusnya. Nah, apa yang sudah diujikan terhadap Genus ini, berapa data yang sudah dilakukan sejak awal, kemudian bagaimana kenaikan tingkat akurasi dan juga tingkat kepintaran dari artificial intelligence ini, Prof. Mungkin bisa diceritakan. Ya, saya langsung ke berdasarkan hasil dari data diagnostik ya. Di diagnostik itu kita sudah mendapatkan yang di rumah sakit, di 8 rumah sakit itu kalau nggak keliru sekitar 1.476 subjek. Subjeknya Subjek itu artinya orangnya. Ya. Setiap orang diambil 2 kali ya. Tinggal dihitung aja, jadi 2 kali dengan Hampir 3.000, sudah 3.000 sekian. Ternyata itu sudah kita ajukan ke untuk izin edar. Ternyata oleh reviewer masih diminta, yaitu screening yang bebas, gitu. Bukan di rumah sakit lagi yang memang orang datang di publik ya. Untuk tes PCR kan gitu. Kemudian kita kerahkan 10 unit dalam waktu 2-3 hari itu 500 subjek yang diminta langsung penuh gitu. Bahkan kita dapat 523 subjek. 523 subjek hanya waktu 2 hari ya. Nah, sekarang pun kami hampir setiap hari itu terus uji coba. Bahkan mesin-mesin yang sekarang ada di STP itu yang jumlahnya ya hampir 100 lah gitu ya. Itu sebelum dideliver ke misalnya ke BRIN, tadi ke BIN atau ke masyarakat yang itu memang haknya itu selalu kita tes dengan tes nafas gitu. Dan tes nafas bukan tes nafas satu orang. Dan tes nafas yang kita sampling, ada kadang orang lewat depan ini, mas minta nafasnya kan gitu. Nah kita sampling. Nah itulah yang saya kira menarik ya. Jadi artinya tadi pagi saya juga kebetulan ada masih kolega di kantor gitu, terus merasa ini bapak atau ayahnya itu dirawat di rumah sakit karena COVID. Kemudian yang kontak dekat itu kan ada istri, anak 3 kalau itu. Terus ada saudaranya lagi, jadi totalnya itu ada 6 tadi itu. Sudah membawa sampel nafas, karena waktu itu minta di lab di UGM gitu ya. Dan serahkan pagi-pagi sebelum kita. Ternyata alhamdulillah 100% akurat terhadap swab antigen. Swab gitu antigen, ya. Maka saran kami ya isolasi mandiri aja gitu, karena orangnya sehat semua. Gitu. Ya. Ya itulah. Oke, kembali ke Dr. Dian tadi. Kan masyarakat sekarang semuanya ingin segera mengetahui kondisinya supaya bisa beraktivitas normal atau bertemu. Tetapi selama ini mungkin beberapa tes yang ada itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian ada mungkin kalau anak-anak tidak berani disuntik atau tidak berani di ini ya, atau mungkin merasa sedikit kesakitan karena harus diambil sampel lendir dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan alat deteksi COVID yang lain, kira-kira terobosan ataupun hal-hal positif apa yang bisa diberikan oleh Genus 19 ini kepada masyarakat luas, misalnya lebih cepat, berapa menit lebih cepat, kemudian lebih murah dan lebih praktis dan seterusnya. Silakan, Dok. Ya, yang jelas kalau dikatakan keunggulan, setiap alat diagnostik ini ada keunggulan, ada kelemahan. Ya. Keunggulannya pertama tentunya jelas, ini menjawab kebutuhan masyarakat untuk kecepatan. Hanya 3 menit dari sejak ambil, colok, keluar hasil. Yang kedua, tidak invasif. Hanya diminta nyebul, tidak ditusuk, tidak disogrok. Tinggal tiup saja, tinggal nanti tiup saja, masukkan di cartridge-nya, menunggu hasil. Yang ketiga, betul murah. Kenapa murah? Karena kita tidak menggunakan reagen kimia apapun. Iya. Hanya menggunakan bahan habis, pakai HEPA, plastik kantong nafasnya sama HEPA filternya saja. Yang keempat, ya easy maintenance-nya. Ya, maintenance-nya tidak harus berada sama applicability-nya juga easy, bisa di mana saja, tidak harus BSL 2, tidak harus butuh tenaga khusus, siapapun bisa mengoperasikan alat ini asalkan terlatih dan tahu cara menggunakan dengan baik. Ya. Yang kelima, kelemahannya jelas. Kelemahannya alat ini tuh butuh lingkungan yang baik.
apa itu kelemahan atau memang ya bukan kelemahan sebenarnya ya. Setiap alat medis itu pasti butuh punya prasyarat lah. Ya, punya prasyarat Karakter supaya itu bisa, persyaratan, iya, ya. iya. Alat ini harus ditempatkan di lingkungan yang benar-benar sirkulasinya baik. Tapi bagaimana tahu sirkulasinya baik? Loh, alat ini sudah cukup cerdas, bisa baca sendiri. Jadi kalau ditaruh di ruangan mana, nyalakan, klik, lingkungannya bagus enggak. Kalau dia nggak bagus, dia nunjuk sendiri. Dia akan bilang sendiri, Dia bilang, oh ini belum nggak sesuai cocok, dengan cara saya belum gitu sesuai ya. dengan Dia cara akan saya, bilang. pindah dong ke sana. Ya nggak keluar juga muncul tulisan pindah dong sana. Oke, Enggak, artinya ya. kita tahu Jadi bahwa kita sudah tahu, diberitahu, kalau pindah ke tempat yang lain, pindah. Dicek lagi, pindah, dicek lagi. Nah memang persiapan harus selalu ada. Supaya memang hasilnya maksimal. Tidak hanya alat ini, sebenarnya hampir semua pemeriksaan laboratorium itu pasti ada yang namanya sampling requirement. Iya, Persyaratan sebelum mengambil sampel. Selain alatnya harus ditempatkan di lingkungan yang baik, orangnya yang diperiksa ya juga harus siap. Kalau periksa gula darah jangan disuruh puasa toh. Iya, Ya puasa 10 jam. Puasa 10 jam, 12 jam, periksa Besoknya kolesterol. baru, Kalau diperiksa yang sekarang langsung pasti hasilnya dokter yang ngomong nggak akurat hasilnya, butuh puasa dulu kek. Periksa asam urat padahal sebelumnya habis makan tongseng kambing ya pasti tinggi lah. Nah kayak begitu kan sama alat ini juga ada beberapa persyaratan khusus supaya hasilnya bagus. Salah satu contohnya yang pertama ya setengah sampai 1 jam sebelum diperiksa nafasnya kalau bisa memang puasa. Kenapa demikian? Karena ada kita kemarin itu juga dari hasil uji. Hasil uji bukan saya hanya. nggak asal nyablak aja ngomong ada makanan apa 1, 2, 3, 4, 5 yang berpengaruh terhadap hasil ini, itu juga hasil uji diagnostik kemarin karena datanya udah lengkap semua, tinggal nanti dipublikasi saja. Nah, terus berarti nggak bisa nggak bisa mendiagnosis COVID? Salah. Alat ini saking canggihnya kalau misal katakan ada tes lain mengatakan positif dan negatif, alat ini punya 4 level pemeriksaan, jadi kita bukan biner kualitatif positif negatif, tapi kita semi kuantitatif. Negatif lemah, negatif kuat, positif lemah, positif kuat. Nah berbagai macam zat-zat seperti merokok, makan yang di koran ada yang makan pete, jengkol, dan makan berbau menusuk, alkohol, kopi, teh itu tuh menyebabkan muncul negatif lemah. Positif lemah. Positif lemah di mesin ini. Yang kalau kita lakukan manipulasi, artinya katakan dengan persiapan yang baik, seperti misalnya pasiennya disuruh kumur-kumur, diminta istirahat, diminta didiamkan selama setengah jam, diperiksa lagi, terbukti hasilnya negatif. Jadi dari yang positif lemah jadi negatif, diulang lagi negatif juga, artinya dia negatif COVID. Nah, bagaimana kok bisa keluar manual begitu? Ya, dari hasil uji diagnostik kemarin semua itu datanya ada. Gitu. Nah, jadi dari sisi kelebihan dan kekurangan seperti itu ya, Pak Kompiang ya. Jadi memang ada beberapa manual prosedur yang harus diterapkan. Tapi saya pikir itu bukan suatu kelemahan, melainkan memang suatu karakteristik khas dari suatu alat diagnostik seperti itu. Iya, terima kasih dok. Jadi karena memang alat ini basic kerjanya itu adalah mencium. Ya. Jadi memang persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah jangan sampai ada bau ataupun aroma yang sangat kuat, yang itu bisa dideteksi dan itu bisa membuat level sinyalnya itu menjadi sedikit terganggu. Betul. Berarti tidak berarti itu akan gagal, tidak. Ini adalah antisipasi supaya alat ini bisa bekerja sesuai dengan seharusnya. Artinya tidak harus sangat harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi bukan persyaratan itu bukan berarti membatasi penggunaan ini. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan data yang baik, data yang valid, kita harus menyesuaikan lingkungan yang cocok dengan alat ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi betul. Nah, di istilah kedokteran kan ada orang yang bisa dideteksi COVID-nya itu dengan langsung mendeteksi virusnya. Ada juga yang secara tidak langsung. Nah, sekarang istilah medik dari cara kerja Genus 19 ini untuk mendeteksi itu apa istilah kedokterannya, dok? Ya, kalau alat diagnostik selama ini yang ada yang dikatakan mendeteksi langsung kan 2. Yang pertama yaitu PCR. Karena dia melakukan amplifikasi terhadap gen dari partikel virus, gen E, gen N, sama gen ORF1AB itu kan bagian langsung dari virus, maka dikatakan dia mendeteksi langsung. Yang kedua, kultur virus. Itu jelas sangat sulit, itu biasanya tidak untuk aplikasi klinis tapi untuk eksperimen. Ya. Kemudian kita mendengar juga yang metode indirect, tidak langsung. Nah itu apa? Rapid semua ini. Rapid itu kan antigennya gitu kan? Antibody antibody itu prinsipnya dia mengukur respon kita terhadap si virus kan? Iya, respon bukan kita mengukur si virus kan? Iya, responnya yang diukur. Makanya dia butuh waktu dari sejak terpapar hingga muncul antibody paling harus baru 5-6 hari. Nah, yang berikutnya rapid antigen. Nah, rapid antigen sama seperti PCR, dia mengukur
langsung sebenarnya juga sama direct, tapi dengan menggunakan cartridge, dan di cartridge-nya itu ada antibody terhadap si antigennya ini. Yeah. Nah, permasalahannya cuma tinggal satu. Kalau nyoloknya pas, ya dapet. Kalau nyoloknya nggak pas, ya negatif. Jadi kan virus itu kan tidak harus langsung menyelubungi semua bagian tenggorokan itu. Sehingga kalau misalnya dia baru kena, biasanya kan yang kena baru kayak titik-titik gitu. Ya kalau nyoloknya dapatnya pas, dapat. Makanya itu antigen kemarin, rapid antigen kemarin, walaupun dikatakan 89% sensitivitasnya pada hari ketiga keempat, pada saat dilakukan screening bebas pada orang asimptomatik ada laporannya hanya sensitivitasnya hanya 49%. Karena pada orang asimptomatik itu viral load-nya rendah. Iya, ya. Nah, bagaimana kalau Genos? Genos yang dideteksi kan VOC, gas. Volatile Organic Compound. Benar, gas hasil metabolisme dari si virus. Berapapun jumlah virusnya kan. Iya, karena itu mau virusnya jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak. Mau jumlahnya banyak, dia kan walaupun jumlah sedikit tetap ada muncul VOC-nya. Iya. Sehingga VOC itu yang kemudian tercampur dengan nabab kita yang bisa dideteksi oleh mesin. Dan di mesin itu juga bisa langsung terdapat pengukurannya. Misalnya positif 0,76, positif 0,96. Positif 0,96 berarti viral load-nya banyak. Banyak banget. Cuman untuk bisa benar-benar mengukur korelasi berapa viral load-nya, berapa viral load yang terdeteksi oleh virus, berapa viral load-nya yang sebenarnya, itu harus penelitian lanjutan setelah ini. Jangan khawatir, ini publikasinya nggak hanya 2, bentar lagi kita yang ketiga, keempat. Karena kenapa? Belum selesai kita risetnya. Maksudnya riset yang untuk izin edar, untuk kehandalan mesin sudah selesai, tapi yang berikutnya masih akan ada muncul lagi. Salah satu contohnya yang sudah akan siap keluar itu adalah korelasi antara korelasi pengukuran kadar VOC yang dideteksi dari mesin ini. Nah, bagaimana bisa mendeteksi itu? Kita harus membuat standard curve. Jadi artinya supaya kita bisa mengukur kadar VOC dari virus itu kan kita harus punya standard curve. Standard curve itu dibuat dari gas standar yang sekarang sedang kita impor ya Pak Kuatnya. Gasnya itu etilbutanoat namanya. Kok etilbutanoat? Ada kembali lagi ke paper lagi. Paper yang terakhir ada bilang, publikasi internasional sudah menyatakan inilah beberapa gas yang dikeluarkan dari nafas VOC, orang yang betul. Orang yang dengan COVID-19 dikeluarkan. Nah, berarti kita bisa pakai itu untuk standard curve. Dari situ kita bisa ngukur, kalau itu sudah ngukur, udah kita akan bisa update AI berikutnya muncul kadar viral load-nya. Begitu kan, seperti itu selama ini. Apa bisa PCR waktu bikin standard curve? PCR untuk menentukan viral load, menentukan CT value juga pakai standard curve. Tidak ada pengukuran kadar viral absolut dari PCR, itu nggak ada. Mereka pakai relative measurement. Jadi seperti itu. Kalau memang benar-benar paham terhadap semua metode pengukuran gitu, sebenarnya ya nggak akan reaktif dan anti-anti banget gitu loh. Kalau yang reaktif itu biasanya menunjukkan malah mereka kurang belajar ya Pak. Iya, artinya memang kan kayak gitu. Kita memposisikan hadirnya Genos ini kan memberikan alternatif, memberikan alternatif yang lebih menguntungkan, yang lebih meyakinkan masyarakat juga. Sekarang kan memang keputusan ada di masyarakat yang akan memilih. Tetapi dengan tadi opsi-opsi dan juga argumentasi yang diberikan cukup kuat dan juga divalidasi dengan publikasi, penelitian yang panjang dan juga tes uji profiling dan diagnostik yang sudah proven secara saintifik. Artinya kita tidak perlu ragu lagi gitu. Hanya sekarang keyakinan kita perlu kita tingkatkan dengan pengetahuan kita yang lebih baik terhadap Genos ini. Jadi bincang-bincang kita hari ini memang tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hadirnya Genos ini memberikan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin lebih cepat mengetahui hasil deteksinya, hasil diagnosis dari COVID-19-nya, dan juga nanti, nah sekarang yang begini Prof, biasanya kan orang yang akan membeli produk ini, yang mereka tanyakan biasanya ini kan, tadi kan disampaikan, 3 menit keluar hasilnya dari pasien pertama, kemudian kedua, dan berikutnya. Bagaimana cara mesin pintar ini untuk mengantisipasi dari pasien berikutnya dan berikutnya sehingga tidak terjadi semacam ada pencampuran antara nafas orang sebelumnya dan sesudahnya yang mungkin tersisa di alat ini. Bagaimana alat ini bisa meyakinkan itu bahwa udahlah tidak akan perlu ada campuran dari pasien sebelumnya. Jadi cara kerja Genos ini melalui proses pertama itu kita set optimal, itu juga hasil dari penelitian kita. Yang tadinya itu kita namanya adalah kita membuat baseline. Baseline itu berarti sama dengan udara sekitar. Udara sekitar yang tidak ada. Udara sekitar. Nah, kemudian
Artinya yang di dalam ruang sensor itu ya udara sekitar. Kemudian ketika nanti nafas pasien tadi dihisap masuk oleh pompa, masuk ke ruang sensor, maka dia naik. Ini namanya proses sensing. Kemudian Sensing. proses sensing berlanjut itu AI-nya udah mulai bekerja untuk mengkalkulasi. Kemudian sambil memutuskan sistem ini kemudian di flushing, Oke, dibersihkan. di flushing ya, artinya Di udara-udara yang sisa menggunakan tadi udara udah dikeluarkan. sekitar, sampai nanti kembali ke baseline lagi. Ke baseline lagi, normal Nah, lagi. itu maknanya bahwa di dalam ruang sensor itu sudah bersih dari Sisa-sisa sampel sisa-sisa sebelumnya. nafas pasien tadi atau orang tadi gitu, sehingga itu aman untuk yang orang berikutnya gitu ya. Jadi ini proses itu banyak sekali ditanyakan, terus meragukan gitu loh. Jangan-jangan diuji. Iya, soalnya habis orang positif, kemudian saya gitu sebenarnya saya negatif loh, kena masih ada Iya. sisa sedikit di sana. Enggak, Dan itu bisa di sudah hasil studi kita tidak akan terjadi. karena sudah di flash habis dan Flash nanti bisa habis, dilihat betul. dari kurvanya sudah flat lagi, Sudah standar flat lagi, Jadi itu siap di untuk dalam pasien ruang sensor berikutnya. itu sudah persis Persis sama lagi. dengan udara di Udara sekitar, sekitar. gitu. Udara lingkungan. Gitu. Oke. Nah mungkin satu lagi yang saya juga ingin menyampaikan ke masyarakat itu ya. Jadi karena alat ini sudah nanti kalau misalnya diproduksi massal sudah sampai katakanlah 10.000 Pak, misalnya ya. Kemudian penempatannya juga baik itu artinya optimal gitu ya, di tempat-tempat bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi sementara kami belum menyarankan ya untuk, maka sehari itu sudah saya hitung dengan dokter Dian itu. Sehari itu dengan 10.000 kita bisa men-scan tuh hampir 1,5 juta orang, Pak. Oke. Itu keren banget. Nggak ada di dunia manapun yang men-scan orang, men-screening maksudnya. Men-screening orang Screening sehari- cepat lebih dari 1 juta gitu itu. dalam waktu Nggak sehari. ada. Jogja itu DIY itu 4 juta orang. Kalau mau loh 10.000 itu mulai dari Gunung Kidul semua sampai orang-orang yang di desa-desa itu di-scan semua, di screening itu hanya butuh 4 hari. Gitu. Hanya 4 Selesai. hari untuk 4 juta. Kemudian warga. orang-orang OTG langsung diisolasi. Isolasi yang Itu. Kemudian orang yang negatif bekerja biasa, tapi dengan kewaspadaan juga gitu ya, karena kan masih pandemi. Iya. Itu sebenarnya konsep ini kalau nanti berhasil itu bisa memutus mata rantai penurunan COVID itu betul-betul tek selesai gitu loh. Nggak Iya, nunggu karena- lagi gitu. Iya, karena memang orang sudah Nah terjadi sekarang sistem dengan awal. model PSBB itu kan orang sehat, orang sakit semua Disamakan, diberlakukan sama, disamaratakan. nggak boleh bergerak, itu juga salah gitu loh. Nah kalau mau PSBB tapi dalam rangka di scan tadi gitu. Untuk mengetahui. Nah itu baru benar-benar. keren gitu. Iya. Nah, satu lagi terakhir dok, kan tadi kan ada orang mungkin selama ini saya dites reaktif, setelah 3 hari kok jadi positif lagi ya. Ada orang yang kemarin dites sekarang dia masih merasa nyaman negatif, loh 3 hari lagi kok positif. Bagaimana sebenarnya siklus body atau kemampuan hormon kita ataupun antibody kita itu terhadap COVID ini atau memang kita harus tiap hari kita harus di rapid supaya tahu kita benar atau tidak? Gimana dok? Oke, sebelum menjawab pertanyaan Pak Komeng tadi sedikit nambahkan punyanya Pak Prof Kuat tadi ya, yang masuk ke dalam mesin hanya VOC, Pak Ya. Kompiang. Oh iya. Jadi virus itu tidak akan masuk Tidak ke mesin. masuk ke sini. Kenapa? Tahan Ini di- ada di tahanannya. Kita punya HEPA filter di sini nih. Oh, karena ada HEPA filternya yang menahan virusnya. Agregatnya memang khusus untuk virus dan bakteri. Jadi jangan bayangkan yang masuk ke sini virusnya. Nanti kemarin ada yang pertanyaan begitu juga yang mengatakan, virusnya masuk ke mesin, mesinnya jadi moda penularan. Malah jadi Itu dari awal sudah kita pikir waktu itu. Nah, alhamdulillah dengan HEPA filter ini kita sudah membuktikan, dan dengan HEPA filter ini kita juga kemarin sempat mengorbankan satu mesin untuk apa? Di swab mesinnya. Jadi selang ini di swab, kita pakai bilas, ruang chamber dibilas, semuanya hasilnya negatif. Artinya apa? HEPA filter ini sudah menyaring virus yang tidak masuk, yang masuk hanya VOC. Nah, itu sedikit tambahan tadi untuk Prof, jawaban dari Prof Kuat. Kemudian masalah yang tadi ya rapid dan jadi begini, ada perbedaan. Kita perlu memahami bahwa seperti tadi karakter dari setiap mesin itu akan berbeda-beda. Karakter dari setiap pemeriksaan juga berbeda-beda. berbeda-beda. Ya. Iya. Pemeriksaan rapid antigen itu punya karakter dia bisa memeriksa sensitif hari keberapa sejak paparan. Katakanlah misalnya naudzubillah saya Pak Kompiang sekarang positif, sementara saya berada di dalam satu ruangan dengan Pak Kompiang. Kaget saya, wah positif. Orang kebanyakan langsung, aku harus membuktikan aku
nggak positif, Tidak positif. langsung hari ini juga pergi swab, maka hasilnya pasti negatif. Pasti negatif. Karena Saya kontaknya, semua karena kontaknya baru saja. kontaknya baru saja. Virusnya mungkin kalau masuk juga tidak akan mulai bereplikasi. Tapi itu menjawab kemudian, kok 3 hari kemudian 3 hari saya jadi kemudian positif. positif. Ya justru yang benar itu memang periksanya bukan saat habis ketahuan kontak itu, tapi tunggu 3 hari setelah kontak baru diperiksa. Apa pemeriksaan apa yang bisa hari ketiga? Rapid antigen bisa hari ketiga. Ya. PCR baru bisa bagus itu hari keempat, kelima. Ya. Makanya banyak yang PCR negatif, seneng. Padahal aslinya saja mungkin dia positif, cuman belum terdeteksi. Saja, karena waktu inkubasi Waktunya di tubuhnya itu belum. Apa saya ngomong ini ngada-ngada? Tidak. Silakan baca Kikuchika et al. Paper 2020 tahun bulan Oktober baru muncul. Hari pertama, hari kedua, false negatif PCR itu 100%. Hari ketiga turun sedikit jadi 25%, hari keempat turun lagi 45%, hari kelima baru PCR itu akurat sekali. Jadi saya ngomong ini pakai data. Kalau saya nggak pakai data, nama saya bukan dokter, terkun. Dokter dukun, Mbak. Tidak terverifikasi dengan Iya, data, betul. dengan ilmiah. Nah, bagaimana kalau Ginos? Nah, Ginos juga saya nggak berani klaim. Kalau kemarin, kalau panjenengan tanya kepada saya bulan Agustus, saya nggak berani ngomong apa-apa, nggak punya data. Nah, sekarang saya berani bicara. Kenapa? Saya sudah ada datanya. Pada saat hasil uji diagnostik kemarin, pada saat kita compare head to head dengan PCR, kita sempat mendapatkan false positif cukup tinggi pada kondisi mesin PCR ini. Jadi kalau nggak salah dari 53 pasien, jadi dari 1.500 sekian orang itu 53 kita false positif. Ya cukup kecil sih, false positif 53, tapi kita penasaran kok bisa sih false positif? Begitu. Ternyata waktu kita ikuti, 16 orang kita ikuti false positifnya itu, mereka itu baru datang ke tempat pemeriksaan itu ternyata hari pertama sesudah kena paparan. Makanya hasil PCR negatif. Saya katakan tuh yang 16 orang, mau enggak kita sogok lagi untuk PCR? Mohon deh, boleh enggak? Oh ya sudah dok, sekalian saya evaluasi. Ternyata 16 orang itu jadi positif semua. Kemudian itu yang baru dari negatif ke positif, jadi karena timingnya. Sekarang bagaimana kalau dari positif jadi negatif? Sebaliknya. Orang kemarin ada kejadian Pak Kompiang, kita deteksi pakai Ginos positif, dikonfirmasi PCR besoknya positif, nggak terima, pergi ke rumah sakit lain, jadi negatif. Wah senang dia pakai aku negatif, tapi pakai yang ini. Begitu saya penasaran waktu itu, beneran itu negatif. Saya selusuri ternyata dia sudah swab di rumah sakit A, hasil positif. Loh kok begitu? Nah artinya itu juga salah pemahaman. Kalau hasil pemeriksaan itu Bapak Ibu sekalian, pada saat dengan melakukan pemeriksaan PCR atau rapid kan pakai cogrokan, itu hanya sampling. Hanya sampling saja. Berarti ya. pada saat di rumah sakit pertama samplernya bagus, langsung kena sasaran, bisa terdeteksi positif. Di rumah sakit kedua nggak pas. Atau kita sebutnya sampling APS ya Pak. APS itu. Asal pasien senang. Samplingnya sampling APS, asal pasien senang. Diambil hasilnya negatif. Nah, tapi di dalam protokol kesehatan, dalam protokol yang dianjurkan WHO itu kalau ada hasil PCR satu positif, satu negatif, dia dianggap positif. Apalagi kalau selisihnya cuma 1 hari. Diambil yang risikonya lebih tinggi ya. Iya, kan tujuan kita untuk apa sih? Kan mau mencegah penularan. Nah, masalahnya pola pikir masyarakat adalah tujuannya adalah aku pengen jalan-jalan, ya aku nyari yang negatif. Padahal aslinya dia penular. Nah, itu loh yang perlu kita atasi bersama-sama. Kita tidak kompak dalam hal itu gitu loh. Nah, makanya Ginos ini harapannya begitu hasil positif, kalau misalnya walaupun ada Ginos pun kalau kita tetap tidak kompak kelakuannya, ya sama aja gitu kan, artinya karena keinginan untuk jalan-jalan dan berkumpul itu lebih mengalahkan ini gitu kan. Betul. Nah, makanya itu kenapa Ginos ini waktu kemarin saya sempat ditanya di Pak Kompiang, berapa masa berlakunya? Kan ada tuh rapid antibody berlaku 3 hari, rapid antigen berlaku 4 hari. Saya kok mikir kebijakan pemberlakuan itu akhirnya kebijakan perlakuan timing itu akhirnya sering disalahgunakan. Jadi kurang pas gitu ya. Makanya Ginos ini berusaha hadir untuk mengatasi masalah itu gitu loh. Jadi tidak ada masa berlaku, Pak. Habis tes, masa berlaku kan ya udah ada. Iya, saat itu. Masuk ke gedung ini, pada ngetes semua di depan, semua di Ginos seperti tadi di event tadi, semua di Ginos negatif, ya sudah orang-orang di situ berarti insya Allah negatif. Pada saat itu. Habis itu keluar semua keluar nih, kumpul, ada yang kontak yang lain, ada ya. yang makan, ada yang minum, mau balik sini lagi, ya Ginos lagi. Iya.
Ada, pasti berubah. Iya, jadi genus ini mendeteksi orang yang ada di komunitas itu yang genus, tapi itu Iya. udah keluar dari situ lagi, kita tidak tahu dia sudah dengan kontak siapa lagi. Betul. Kalau akan berkembang lagi, ya dites lagi dengan genus itu itu. soalnya untuk menghindari yang tadi itu, saya begitu rapid antigen, berlaku 3 hari, naik kereta, jeret ke Jakarta. Habis di Jakarta muter, pokoknya sebelum 3 hari balik lagi kayak gitu. Ya sudah bawa virus berapa dia habis muter-muter di Iya, Jakarta. karena itu itu yang menyebabkan transmisi penularan COVID menjadi di tempat cepat. kita itu gara-gara bukan hanya perilaku, tapi kalau pola pikir yang salah Pola pikir yang salah. itu yang sulit karena dianggap 3 hari itu dia tidak pasti kena ya dengan iya, surat betul. itu, padahal Iya. tidak sebenarnya. Tidak Artinya sebenarnya. Iya, potensi kena itu selalu ada, makanya itu tidak ada masa berlaku 3 hari terus aman. Nah, 3 hari itu kemana-mana karena Betul. memegang surat itu. Secara formalitas iya aman karena masih Betul. megang itu. Tetapi Betul. secara apa yang terjadi dalam tubuhnya itu tidak ada jaminan itu karena Betul, dia harus Sir. selalu dites lagi. Iya, begitu. Oke, baik, menarik sekali Prof. Kuat dan Dr. Dian. Saya kira tadi itu sudah cukup jelas mengenai bagaimana genus itu. Mungkin di akhir sesi ini saya ingin mengungkap dulu bagaimana beliau berdua ini bisa bertemu dan akhirnya memutuskan untuk meneliti dan juga mempraktekkan ilmunya untuk COVID-19. Siapa yang ingin cerita dulu nih? Gimana? Siapa yang menjodohkan ini? Bagaimana proses bertemunya? Dan diawali dengan apa kenekatan-kenekatan secara saintifik ini? Ayo.